Sudah bisa lihat PPT ya? Sudah, Dok. Bisa, Dok. Oke. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, reproduksi jantan terdiri dari testis, ya, testis kiri dan kanan, kemudian saluran keluar, ada 2 kelenjar genital dan kelenjar aksesoris serta penis. Lokasinya ya berada di dalam perut ya, tapi ketika lahir akan turun ke dalam kantong skrotum. Ya. Testis merupakan kelenjar eksokrin dan endokrin. Eksokrinnya adalah membentuk spermatogenik, kemudian endokrinnya menghasilkan hormon ya, testosteron ya oleh sel ledi. Kemudian di situ terdiri dari kerangka jaringan ikat beserta isinya. Ya. Ada 3 lapisan di dalam jaringan ikat testis, yaitu tunika vaginalis di bagian luar, ya, diliputi oleh selapis pipih, yaitu mesotelium. Kemudian ada tunika albuginia, ini agak lumayan tebal, terdiri dari jaringan fibroelastis. Kemudian ada bagian yang menebal di daerah mediastinum. Testis terbagi menjadi 250 lobulus, bentuknya seperti piramid ya. Ini yang saya sebutkan ini adalah pada manusia. Ya. Nanti kalau pada hewan saudara nanti bisa lihat di textbook ya, veterinary histology. Apakah sama? Silakan nanti dibuka. Kemudian lapisan yang banyak pembuluh darahnya dinamakan tunika vaskulosa. Ya, lebih tipis bila dibandingkan tunika vaginalis yang sebelumnya. Kapsula ini fungsinya adalah membantu kontraksi. Ya, dia mempertahankan tekanan testis. Di samping itu dia juga memijat testis sehingga spermatozoa akan dialirkan keluar dari tubulus seminiferus. Ya. 1-4 tubulus seminiferus. Kemudian ada jaringan interstisial, ini 1 lobulus. Ya, ini adalah gambaran skematis daripada testis. Ya, kalian tidak asing lagi ketika embriologi sudah banyak diterangkan di situ. Ya. Kita awali dengan tubulus seminiferus. Ya, tubulus seminiferus adalah merupakan saluran panjang. Ya. Kemudian berakhir pada tubulus rectus, merupakan saluran pendek. Di bagian dalamnya di situ terdiri dari 2 macam sel, yaitu sel sustentakuler dan sel spermatogenik. Kemudian di bagian luarnya di situ ada jaringan peritubuler.
Ya. Di situ ada sel fibroblas yang pipih ya di jaringan ikat. Kemudian ada sel yang menyerupai otot disebut sebagai peritubular myoid cell. Nah, ini yang memijat daripada tubulus seminiferus agar spermatozoa bisa mengalir ke saluran berikutnya. Ini ya, gambaran daripada tubulus seminiferus, di mana di bagian dalamnya tersusun atau diliputi oleh epitel berlapis kubis. Ya, ini epitelnya lihat nih. Berlapis ya, berlapis kubis. Yang dimaksud epitel di sini adalah epitel yang bereproduksi, yaitu sel-sel spermatogenik. Ya, itu merupakan sel epitel. Nih, ya sel-selnya. Kalian sudah tidak asing lagi mengenai sel-selnya ketika di embrio sudah dijelaskan ya. Yang dekat dengan basal membran adalah spermatogonium. Ya. Jadi tidak ada kesulitan untuk belajar di sini. Nah, lihat ada yang pipih di lamina basalis atau membrana basalis ini ya. Inilah yang dinamakan peritubular myoid cell. Nah, ini membantu kontraksi daripada tubulus seminiferus, memijat. Sehingga spermatogonium yang tadinya ada di sini itu akan bergerak ke lumen dan seterusnya akan keluar ke saluran berikutnya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jelas ya. Next. Kemudian sel penyokong yaitu Sertoli. Ya, fungsinya kalian sudah tahu sebagai babysitter. Ya, untuk sel-sel spermatogenik. Sel Sertoli ini di permukaannya itu ada cekungan. Ya. Jadi cekungan inilah tempat daripada sel-sel spermatogenik yang akan diasuhnya. Nih, ya ada cekungan. Nih, ya, ada cekungannya. Jadi nanti spermatogenik yang diasuh itu nempel di sini. Ya, ini gambaran elektron mikroskopnya. Ini ya. Ya. Kita bahas sel spermatogenik ya. Ini urut-urutannya. Insya Allah kalian sudah hafal ini ya. Spermatogonia ada A dan B. Kemudian yang B akan replikasi lagi A jadi B. Terus seterusnya ya, jadi tidak akan pernah habis. Yang B akan berkembang terus ya. Oke. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Sel spermatogonia A dan B, yang B akan terus menjadi A dan B terus begitu ya. Yang B akan berkembang menjadi spermatosit primer. Dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Ya. Spermatosit sekunder ini jarang ditemukan di sediaan histologis. Ya. Strukturnya sama. Ya, spermatosit primer itu lebih besar ukurannya daripada spermatogonium. Nah, kemudian
Spermatosit sekunder itu strukturnya sama dengan spermatosit 1, tapi ukurannya yang sekunder ini lebih kecil. Untuk membedakan keduanya, pakai pewarnaan khusus ya, bisa secara imunohistokimia. Oke, nanti baru terlihat ya. Tapi dengan pewarnaan HE yang sekunder ini jarang sekali terlihat karena dia cepat berubah menjadi selanjutnya, yaitu spermatid. Nah, spermatid ukurannya lebih kecil lagi. Ya. Di sini dia transformasi. Nah, ini ya ada 2 tahap. Spermatositokinesis dan spermiogenesis. Ya, dari spermatogonia menjadi spermatid, ini tahapnya. Kalau ada pertanyaan ya segera interupsi ya. Kemudian dari spermatid ke spermatozoa. Nah, dari spermatozoa ada 3 bagian. Bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Nah, nanti yang membuahi adalah bagian kepala. Energinya berasal di mana? Di bagian tengah, yaitu mitokondrianya itu banyak di tengah. Ya, untuk menggerakkan ekor, di samping itu juga untuk penetrasi, membantu penetrasi ke dalam ovum. Nah, ini. Sekali lagi, Bu Eka ingatkan, hati-hati dengan bentuk pertanyaan ya. Nih, sel yang ditunjuk adalah peritubular myoid cell. Dia pipih ya, di dekat lamina basalis. Nah, kemudian bentuk sel yang bulat, ya, inti juga open face, dekat dengan lamina basalis adalah spermatogonium atau spermatogonia. Nah, kemudian ukurannya yang lebih besar, nih, itu adalah spermatosit primer. Ya, sel yang ditunjuk adalah spermatosit primer. Nah, nanti ada sel yang bentuknya agak segitiga. Nih. Ya. Hati-hati untuk ini. Sel yang ditunjuk adalah sel Sertoli. Bentukan yang ditunjuk adalah inti sel Sertoli. Hati-hati. Ya. Kemudian ini sudah ada ekor spermatozoa. Sedangkan spermatidnya itu ada yang bentuknya bulat, ada yang oval, dan dense chromatin type. Mudah-mudahan yang berikutnya ada. Nah, ini ya gambaran spermatozoa secara skematis ya, dibagi 3. Kepala, kemudian ada bagian tengah ya, ini mitokondria, ya ekornya panjang. Kemudian ada yang dinamakan jaringan interstisial. Nah, jaringan interstisial ini di antara tubulus seminiferus. Ya. Di dalam jaringan interstisial itu ada interstisial dari Leydig atau sel Leydig. Nah, ini yang menghasilkan hormon testosteron. Sel Leydig. Ya. Sel Leydig letaknya pada jaringan ikat interstisial.
Ya. Fungsinya kalian sudah tahu. Ini ya, jaringan ikat interstisial berada di antara tubulus seminiferus. Ini ya. Perhatikan bentuknya oval. Ya, ini adalah sel Sertoli. Ya. Kemudian kalau yang bulat ini dekat dengan lamina basalis adalah spermatogonium atau spermatogonia. Dari sini untuk sel-selnya ada yang kurang jelas. Sudah paham ya? Sel apa? Spermatosit primer terletak di dalam lumen tubulus seminiferus. Sediaan testis. Kemudian untuk menjaga lingkungan di dalam testis ada namanya blood testis barrier. Ya. Ini dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh sel turi bersama jaringan ikat peritubular. Ya. Sehingga bahan-bahan asing atau apa tidak mudah untuk masuk ke dalam testis atau tubulus seminiferus. Ya, sehingga reproduksi jantan berjalan dengan baik. Ya. Di sini ada dua ruangan, ruang basal dan ruang abluminal. Nah, di sini berlangsung pertukaran nutrisi. Ya, di sini. Di blood testis barrier. Nah, kalau yang abluminal ini terisolasi dari darah. Ya. Nutrisinya dari mana? Dari sel Sertoli. Ya, secara imunologis untuk mencegah pembentukan antibodi terhadap spermatozoa. Ini saluran daripada reproduksi ya, dari tubulus seminiferus ke tubuli recti. Ini berurutan ya. Dari 1 sampai 7. Dan saudara harus hafal. Ya, sebagai dokter hewan itu harus hafal ini. Ini ya. Tubulus seminiferus. Kemudian saluran pendek lurus tubuli recti. Kemudian rete testis. Ya. Kemudian masuklah ke dalam ductuli efferent. Karena dia banyak salurannya, makanya disebut ductuli efferent. Ya. Terus kemudian ke ductus epididymis. Dari epididymis ke deferent. Nah, baru dari sini ke ductus
ulatorius. Ya, ini berurutan. Nih. Tubuli recti merupakan saluran pendek. Ya. Dia masuk ke daerah mediastinum testis. Ya, langsung menjadi rete testis. Dan di tubuli recti ini hampir tidak pernah ditemukan spermatozoa. Demikian juga dengan rete testis, karena dia akan mengalir ke saluran berikutnya. Ini ya. Nah, ini. Ini ya. Tubulus rectus. Epitelnya itu adalah selapis silindris atau selapis silindris rendah, hampir kubis. Ini ya. Berada di dekatnya tubulus seminiferus. Itu ciri khasnya. Ini ya. Beda. Ya, epitelnya sudah beda dengan yang tubulus seminiferus. Sedangkan yang ada di bawahnya selapis kubis atau kubis rendah hampir pipi, ini yang rete testis. Bisa ya membedakan lumen tubulus rectus dan rete testis. Bisa? Ini ya. Di rete testis juga demikian, tidak ada spermatozoanya ini. Ya, lumen yang ditunjuk adalah rete testis. Terletak dalam daerah yang disebut mediastinum testis. Lumen yang ditunjuk adalah apa ini? Lumen apa? Tubulus rectus. Tubulus recti. Tubulus rectus ya. Oke, kalian sudah bisa bedakan ya. Oke, lanjut. Nah, ini lumen daripada rete testis ya pada daerah mediastinum testis. Nah, setelah dari tubulus rectus selanjutnya ke ductus efferent. Ya. Ciri khasnya ductuli efferent ya, ductuli efferentes. Jangan ductus ya, ductuli efferentes. Nih. Selnya itu tidak sama tingginya. Nih. Epitel sel tidak sama tinggi. Itu ciri khasnya ductuli efferent. Nah, yang rendah ada silia. Ya. Yang tinggi silianya motile. Artinya apa? Bisa bergerak. Ini. Kalau yang rendah bisa bergerak karena ada spermatozoa yang lewat, jadi menyinggung ya, apa ya, nyenggol. Ini ya. Nah, ini merupakan satu-satunya sistem saluran repro yang mempunyai silia yang bisa bergerak. Ductuli efferent. Nah, ini
gambaran mikroskopisnya adalah seperti ini. Ini ada silianya ya. Kecil-kecil yang tinggi. Lumen yang ditunjuk adalah ductuli efferentes. Nah, ini ya, ada yang tinggi selnya, ada yang rendah. Oleh karena itu lumennya tidak rata. Ciri khasnya. Sampai di sini ada yang masih bingung? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke. Ductus epididymis. Ya, karena dia satu, tapi diperkelok-kelok. Ya. Epitelnya adalah berderet silindris bersilia. Silianya adalah non-motile. Diberi nama stereosilia. Ini ya, untuk pertama kalinya saudara diperkenalkan epitel berderet silindris dengan stereosilia. Yang dipakai adalah ini, ductus epididymis. Ya, masih ingat ya ketika jaringan epitel. Nih. Nah, yang ada di tengah ini adalah sel spermatozoa. Ini tempat pendewasaan daripada spermatozoa. Di ductus epididymis, lumennya rata. Ya. Tinggi epitelnya walaupun tidak sama. Ya, ada yang rendah, ada yang tinggi, tapi dia lumennya rata. Ya. Beda dengan yang ada di ductuli efferentes. Bisa ya membedakan antara ductuli efferentes dan ductus epididymis. Kemudian ke ductus deferens. Ini ya, mempunyai lipatan mukosa longitudinal, akibatnya lumennya seperti bintang. Dindingnya ada 3 lapisan otot polos. Nanti ada bagiannya lagi yaitu ampula ductus deferens. Ya, nih. Ini. Ya. Ada lipatannya. Tadi mukosa. Inilah lumen daripada ductus deferens. Hati-hati ya, karena saudara sudah belajar mengenai struktur yang lain yang mirip dengan ini, ya. Yaitu apa? Ada appendix, ada ureter ya. Saudara harus bisa membedakan ketiganya itu. Hati-hati sekali. Ya. Kalau ductus deferens di sini epitelnya apa? Selapis silindris. Ductus ejaculatorius.
Ya. Saluran terluar. Ini ya. Bermuara di dalam uretra. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita beralih ke kelenjar genital. Izin bertanya, Dok. Iya. Yang ampula di ductus deferens tadi itu sama kayak corpus amylesum, bukan, Dok? Bukan. Beda nanti. Nanti ketika ujian boleh saudara menjawab ductus deferens saja. Enggak usah pakai ampula. Ya. Seperti ini. Boleh dijawab begitu ya, tanpa ampula ya. Baik, Dok. Terima kasih. Yang lain? Ya, otot polosnya cukup tebal nih. Sudah enggak ada? Nanti untuk mekanisme ereksi, saudara bisa baca di buku ajar. Ya. Kelenjar aksesoris, yaitu ada 3, vesicula seminalis dan prostat. Histologi punya sediaannya, vesicula seminalis dan prostat. Yang bulbo uretral, histologi tidak punya. Ya, strukturnya hampir mirip dengan ductus deferens, tapi di sini ada apa namanya percabangan-percabangannya. Ini, ya, mensekresikan cairan seminal yang kental. Nah, di sini ada fruktose, ada vitamin C, dan juga ada nih prostaglandin. Nah, ketika pembuatan semen beku, itu bisa fruktosanya ini ya, gulanya ini digantikan oleh suplemen dari luar ditambahkan. Bisa ya untuk energinya. Ya, nanti kalian akan memperoleh di semester selanjutnya ya pada saat pembuatan semen beku. Di situ akan dijelaskan secara detail. Ini gambaran mikroskopisnya daripada vesicula seminalis. Semacam ini gambarannya. Ya. Sediaan apa? Vesicula seminalis. Prostat, ya. Kelenjar prostat ini mengelilingi uretra. Nah, di sini bisa terjadi patologis ya, ketika terjadi pembengkakan. Akibatnya apa? Pada pria tersebut, dia akan kesulitan dalam mengeluarkan air kencing karena dia tergencet uretranya ini ya.
gambaran mikroskopisnya. Ya. Nah, nih prostat sekresinya kebalikan dari vesikula seminalis. Ya. Ada bentukan corpora amylacea atau batu prostat. Merupakan endapan sekresi daripada prostat yang mengapur. Nah, inilah ya. Kalau terlalu banyak, maka dia akan apa? Menekan uretra sehingga agak kesulitan atau sakit ketika mengeluarkan air kencing. Gambarannya demikian. Ya. Kemudian ada warna homogen, merah homogen. Inilah corpora amylacea atau batu prostat. Bentukan yang ditunjuk adalah batu prostat. Terdapat atau ditemukan dalam sediaan kelenjar prostat. Yang terakhir, kelenjar Cooper. Ya. Kita nggak punya sediaan Cooper. Strukturnya hampir sama dengan kelenjar yang lainnya, keduanya ya, kedua yang lain itu ya nanti saudara bisa lihat di blue histology seperti apa bulbo uretral itu. Fungsinya nih sebagai pelumas. Oke. Habis kuliahnya, ada pertanyaan. Oke, saya stop. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin di buku saudara itu kalau nggak salah ada sediaan penis kalau nggak salah ya. Itu ya di situ ada kelenjar litre juga ya. Sayang Bu Eka di sini nggak ada ya di slide di PPT-nya nggak ada. Nanti bisa dibuka di situ di petunjuk praktikum. Ya. Ada pertanyaan? Nanti kalau kalian tanya, di sini ada Dokter Prima. Kalau saya lupa, nanti akan diingatkan oleh Dokter Prima. Akhir Mei nanti kita kuis yang kedua ya. Tolong dipersiapkan secara matang ya, karena di situ nanti pertanyaannya agak berbeda dengan yang pertama. Di sini saudara harus belajar betul-betul. Oke, saya contohkan ya. Saya share lagi. Misalnya, saudara gambar, nanti akan dikeluarkan
sekitar 2 atau 3 gambar. Ya. Contohnya semacam ini. Saudara harus menjelaskan secara detail mengenai gambar ini. Struktur apa saja yang bisa saudara temui di sini. Kuisnya nanti seperti itu. Ya. Saudara harus menerangkan apa aja yang ada di sini. Semakin banyak informasi yang saudara kemukakan, itu akan sempurna nilainya. Ya, baik untuk teori maupun untuk praktikum. Misal, pada gambar ini nanti saudara menemukan tubulus rectus. Nih, tubulus rectus. Tubulus rectus merupakan, kamu jelaskan, saluran pendek setelah tubulus seminiferus. Di situ di tubulus rectus jarang ditemukan spermatozoa. Itu. Ya. Tubulus rectus epitelnya apa? Nah, kemudian di sini ada struktur tubulus seminiferus. Di dalam seminiferus ada sel-sel. Saudara ceritakan. Ada sel-sel di sini. Kemudian di situ juga ada sel myoepitel. Apa itu sel myoepitel? Saudara ceritakan. Kalau saudara pelit informasinya, nilainya juga pelit yang akan diberikan oleh dosennya. Ya. Ini adalah sediaan testis. Nah, di sini juga saudara melihat adanya rete testis. Yang ada di situ di gambar, saudara ceritakan. Kalau nggak ada di gambar ini, jangan diceritakan. Kalau diceritakan, akan mengurangi nilai. Itu nanti bentuk kuisnya, yang kedua ini nanti. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah jelas ya nanti kuisnya? Izin bertanya dokter, itu dalam menjelaskan yang struktur-struktur tadi itu dalam berapa menit ya dok? Akan kami berikan sekitar 15 menit. 2-3 soal itu. 23 berarti 23 preparat gitu dok? Loh kok iso 23 preparat itu dari mana? Ayo. Tadi kan gambar preparat dok. Iya, gambar preparat. Bukan gambar preparat ya, gambar mikroskopis. Nanti kalau gambar preparat cuma objek gelas sama cover gelas lah. Ya, gambar mikroskopis. Nanti saudara enggak tahu dapat yang mana. Ceritakan di situ. Semakin banyak informasi, ya lebih bagus. Ya. Oh, baik dok, terima kasih. Ya. Bukan 23 preparat ya, 2 sampai 3, 2 atau 3. Baik dok, terima kasih dok. Yang lain sudah jelas? Fungsinya apa? Ceritakan yang saudara ketahui.
Ada pertanyaan? Waktunya masih banyak ini. Sudah jelas ya semua? Sudah jelas semuanya? Atau ada pertanyaan dari yang sebelum-sebelumnya? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Nggak ada? Boleh, Dok. Dalam? Nggih. Oh, nggak dengar. Kok lemes kabeh toh ya? Ya udah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, Terima oke, kasih, Bu Eka live Dok. ya. Iya, Dok. Terima kasih. Dokter Prima saya live. Teguh.